Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikam Samsami, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database, mengakses database, membuat tabel, dan kemudian mengisi tabel tersebut. Yang pertama, untuk membuat database, kita menggunakan perintah create database. Nah, untuk formatnya, pertama create database spasi nama database yang akan kita buat, kemudian dapat kita eksekusi. Nah, selanjutnya kita perlu untuk mengakses database yang sudah kita buat tersebut dengan menggunakan sintak use nama database yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan use Tokoku 1. Setelah itu kita bisa membuat tabel yang ada dalam database tersebut. Nah, untuk formatnya kita ketik create tabel spasi nama tabel yang akan kita buat, lalu buka kurung. Nah, di dalam tanda kurung kita dapat mengisi apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Dengan formatnya, pertama nama field atau nama kolom yang akan kita buat dalam tabel, kemudian tipe data dari kolom tersebut, kemudian jika diperlukan kita dapat menggunakan dalam kurung berapa jumlah dari isi dari kolom tersebut. Kemudian jika tabel tersebut tidak boleh kosong, kita dapat menggunakan perintah .null. .null itu artinya tidak boleh kosong. Kemudian saya menjadikan ID member sebagai primary key. Nah, primary key itu adalah sebuah kolom yang jadi identitas dari sebuah tabel tersebut. Jadi jika primary key tersebut dipanggil dalam tabel yang lain, maka akan otomatis dapat terpanggil semua. Kemudian kita ketik nama, kemudian kita tutup dengan tutup kurung lagi, kemudian jangan lupa yang terakhir titik koma sebelum kita eksekusi. Nah, untuk bagian primary key yang lupa saya jelaskan, primary key itu harus bersifat unik, jadi tidak boleh ada yang sama dalam tabel tersebut primary key-nya, karena primary key adalah sebuah identitas. Jadi jika ada yang sama, maka komputer akan bingung untuk mengambil identitas dari data yang mana. Kemudian kita dapat mengisi tabel yang sudah kita buat tadi dengan sintak insert into spasi nama tabel yang akan kita isi, kemudian values, dan kemudian buka kurung isi dari tabel yang kita pilih tadi. Nah, untuk tipe data selain number, kita harus menggunakan petik 1 untuk mengawali dan mengakhiri dari isi tersebut. Kemudian kita isi. Nah, sebenarnya untuk bagian values itu kita bisa mengatur urutan dari isi tersebut. Misal kita ingin nama yang di depan, ya berarti kita values spasi nama, ID member, tanggal lahir. Nah, karena di sini kita tidak mendefinisikan atau menentukan urutannya, maka otomatis akan menjadikan urutan sesuai dengan apa yang kita buat di atas. Kemudian kita dapat mengecek apakah isi dari tabel tersebut sudah benar.
dengan menggunakan perintah select. Nah, untuk formatnya kita dapat menuliskan select spasi koma spasi from spasi nama tabel yang akan kita lihat isinya. Nah, koma itu menandakan kita ingin melihat seluruh kolom yang ada dalam tabel tersebut. Jika kita ingin melihat misal salah satu kolom saja, nah, koma tersebut dapat diganti dengan field atau kolom nama dari kolom tersebut. Misal select spasi member spasi select spasi ID member spasi from spasi member, atau select spasi ID member, nama spasi from spasi member jika kita ingin melihat ID member dan nama. Selanjutnya kita buat sesuai apa yang dipintakan dalam praktikum. Dalam tabel barang ini kita bisa melihat ada berbagai tipe data. Yang pertama tipe data varchar. Tipe data varchar itu bisa menerima huruf dan nomor. Nah, untuk double ini tipe data number yang dapat menerima tipe data desimal. Nah, untuk ini integer tidak bisa menerima desimal, jadi hanya bilangan bulat. Di sini ada yang not null karena di sini kolomnya boleh dikosongi. Nah, jika tipe data double dan integer tidak memerlukan seperti varchar yang ada isi 15 atau 25. Nah, di dalam tabel penjualan kita bisa lihat ada yang namanya foreign key. Nah, foreign key itu apa? Seperti yang saya sebutkan di tabel member tadi, ada yang namanya primary key. Primary key itu untuk menunjukkan identitas dari tabel tersebut. Nah, foreign key ini fungsinya untuk memanggil dari tabel yang lain. Nah, memanggilnya dari mana? Dari kolom yang menjadi primary key dari tabel yang kita panggil tersebut. Untuk formatnya foreign key spasi kolom yang menjadi foreign key dari tabel ini, kemudian kita referensikan dengan references spasi nama tabel yang akan kita panggil spasi dalam kurung kolom yang menjadi primary key dari tabel yang kita panggil.
Nah, begitulah tadi cara membuat database, mengakses database, membuat tabel, dan mengisi tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.